Hari ini, membuka media sosial soal uang sering terasa seperti masuk ke ruangan yang penuh perbandingan. Ada yang umur 25 sudah pamer mobil mewah, umur 27 katanya pensiun dini, umur 30 terlihat seolah hidupnya sudah selesai ditata. Lalu kita menatap hidup sendiri, gaji masih harus dibagi untuk cicilan, kontrakan, orang tua, transportasi, makan, dan sedikit tabungan yang kadang habis lagi karena kebutuhan mendadak. Rasanya seperti tertinggal jauh. Padahal, mayoritas orang tidak sedang berlomba membeli Lamborghini. Mereka sedang berusaha bertahan, naik pelan-pelan, dan mencari cara agar masa depannya tidak terus terasa rapuh. Kalau kamu ada di fase itu, cemasmu masuk akal. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh mengatur uang, tapi karena hidup memang tidak semurah kelihatannya. Banyak orang kelas menengah punya gaji yang di atas kertas terlihat lumayan, tetapi tanggungannya juga lumayan. Ada keluarga yang perlu dibantu, ada biaya kota besar yang tidak pernah benar-benar turun, ada tekanan sosial untuk tetap terlihat baik-baik saja, dan ada gaya hidup yang diam-diam naik mengikuti lingkungan. Yang membuatnya makin berat, sejak kecil kita jarang diajari cara membangun kekayaan dari nol secara realistis. Kita hanya disuruh kerja keras, menabung, lalu berharap semuanya cukup. Karena itu, sebelum bicara strategi, kita perlu menurunkan dulu beban dari angka 1 miliar. Angka ini sering terlihat seperti simbol keberhasilan, seolah kalau belum sampai ke sana berarti hidup belum aman, belum menang, belum layak dihargai. Tapi kalau emosinya kita turunkan, 1 miliar tetaplah angka. Besar, iya. Menantang, jelas. Tapi bukan sesuatu yang harus dipandang seperti keajaiban. Ia bisa dipecah menjadi waktu, nominal, kebiasaan, keputusan, dan sistem yang diulang cukup lama. Saat angka ini tidak lagi dijadikan ukuran harga diri, barulah kita bisa melihatnya sebagai proyek finansial yang bisa dihitung dengan kepala dingin. Jadi, pembahasan ini bukan tentang jalan pintas, bukan tentang koin ajaib, bukan robot trading, bukan cara menggandakan uang dalam semalam, dan bukan ajakan meninggalkan pekerjaan yang saat ini masih membayar hidupmu. Yang kita butuhkan adalah peta jalan yang waras. Ada mesin uang yang harus diperkuat, ada kendaraan investasi yang harus dipilih dengan sadar, dan ada eksekusi yang harus dibuat cukup sederhana agar tetap berjalan saat motivasi turun. Ini bukan rute paling cepat, tapi untuk banyak orang, justru inilah rute yang paling mungkin benar-benar sampai. Kalau angka 1 miliar dibaca sekilas, solusi yang paling mudah terdengar adalah, ya sudah, tinggal rajin menabung. Secara prinsip, itu benar. Tapi kalau caranya hanya menyisihkan sisa gaji secara lurus setiap bulan, waktunya bisa terlalu panjang. Misalnya kamu menabung 2 juta sebulan, setahun terkumpul 24 juta. Untuk mencapai 1 miliar, kamu butuh lebih dari 41 tahun. Itu pun dengan asumsi hidup selalu lancar. Tidak ada keadaan darurat, tidak ada inflasi, tidak ada keluarga yang perlu dibantu, dan kamu tidak pernah sekalipun mengambil uang itu. Di atas kertas terlihat disiplin. Dalam hidup nyata, terlalu lambat. Maka cara berpikirnya harus naik kelas. Menabung tetap penting, tapi uang tidak boleh hanya ditumpuk diam-diam sambil berharap waktu menyelesaikan semuanya. Modal harus bertumbuh. Bayangkan, seperti bola salju yang awalnya kecil dan berat untuk digulung. Di fase pertama, rasanya nyaris tidak bergerak. Tapi begitu ukurannya mulai membesar, ia membawa tenaganya sendiri. Itulah inti akumulasi eksponensial. Uang yang sudah terkumpul ikut bekerja, lalu hasilnya diputar kembali agar ikut menghasilkan lagi. Bukan sulap, bukan rahasia orang kaya. Hanya sistem yang membuat perjalanan tidak lagi berjalan datar. Tapi ada satu variabel yang lebih menentukan daripada sekadar besar kecilnya gaji hari ini. Ada orang bergaji 25 juta, tapi setiap kenaikan pendapatan langsung berubah menjadi cicilan baru, gaya hidup baru, liburan baru, dan standar nyaman yang makin mahal. Di sisi lain, ada orang bergaji 10 juta yang terlihat biasa saja, tapi penghasilannya pelan-pelan naik, skillnya makin mahal, dan rasio tabungannya tetap dijaga. Dalam perjalanan menuju 1 miliar, gaji awal bukan penentu mutlak,
Ada satu variabel X yang bisa membuat orang dengan start kecil bergerak lebih cepat daripada orang yang tampak lebih mapan. Dan variabel ini sering tidak terlihat dari luar. Sebelum variabel itu kita buka, ada kenyataan yang perlu diterima dulu. Investasi tidak bisa menggandakan modal yang belum ada. Mesin apapun butuh bahan bakar. Passive income tidak lahir hanya karena kita ingin hidup lebih santai. Di awal perjalanan, harus ada uang daging yang benar-benar disisihkan dari kerja aktif, dari skill yang dibayar, dari disiplin menahan pengeluaran, dan dari keberanian menaikkan kapasitas diri. Jadi fondasi pertama bukan mencari saham rahasia atau aplikasi investasi paling canggih. Fondasi pertama adalah membangun mesin uang yang cukup kuat untuk menyuntikkan modal secara konsisten. Seringkali, bagian paling berat dari perjalanan menuju 1 miliar bukan saat uangmu sudah besar, tapi justru saat kamu sedang mengejar 100 juta pertama. Di fase ini, investasi belum banyak membantu. Return belum terasa, dividen belum berarti, kupon belum cukup besar untuk mengubah apapun. Yang benar-benar bekerja masih tenaga, waktu, skill, dan disiplinmu sendiri. Jadi jangan terlalu sibuk mencari instrumen yang selisih hasilnya kecil, sementara penghasilan utama belum naik dan pengeluaran masih bocor. Pada tahap ini, pertanyaan terpenting bukan aset apa yang paling cuan, tapi bagaimana caranya saya bisa menghasilkan lebih banyak, lalu menyimpan lebih banyak? Disinilah banyak orang kelas menengah kalah diam-diam. Bukan karena tidak punya income, tapi karena setiap income naik, hidup ikut menuntut naik. Gaji bertambah, nongkrong makin sering. Bonus masuk, gadget langsung terasa layak dibeli. Penghasilan naik, cicilan baru terlihat masuk akal. Pelan-pelan, uang keluar selalu berhasil mengejar uang masuk. Ini yang membuat orang merasa sudah bekerja keras, tapi saldo tidak pernah benar-benar berubah. Lifestyle creep jarang datang sebagai keputusan besar. Ia datang sebagai pembenaran kecil yang berulang. Sekali-sekali tidak apa-apa. Saya pantas menikmati. Sampai akhirnya setiap kenaikan gaji habis hanya untuk membiayai versi hidup yang lebih mahal. Kalau kamu serius ingin membangun kapital, ada masa ketika kamu harus rela terlihat sedikit membosankan. Tidak semua ajakan harus diiyakan. Tidak semua tren harus dibeli. Tidak semua circle perlu dibuat terkesan. Kadang kamu memilih makan sederhana, menunda upgrade barang, atau pulang lebih cepat saat teman-teman masih lanjut. Mungkin ada yang mengira kamu pelit, mungkin ada yang merasa kamu berubah. Tapi ada hal yang perlu diterima dengan tenang. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang dan menyelamatkan masa depan finansialmu pada saat yang sama. Batas itu perlu dibuat bukan karena kamu anti menikmati hidup, tapi karena kamu sedang memilih prioritas yang lebih panjang napasnya. Masalah berikutnya muncul ketika modal mulai terkumpul. Setelah punya 100 atau 200 juta, rasa sabar sering berubah menjadi rasa gatal. Uang itu terlihat terlalu besar untuk hanya tumbuh pelan, tapi terlalu kecil untuk membuat hidup terasa aman. Di titik inilah, banyak orang tergoda mencari lompatan. Masuk ke koin yang tidak dipahami, ikut skema yang katanya profit stabil, atau percaya pada orang yang terlihat kaya karena pintar memamerkan hasil. Ini berbahaya, karena uang yang hilang bukan sekadar angka. Di dalamnya ada lembur, penolakan, hidup sederhana, dan tahun-tahun menahan diri. Jangan biarkan modal pertama yang susah dibangun dihancurkan oleh satu keputusan yang lahir dari tidak sabar. Jadi sebelum uang mulai dipekerjakan, pastikan fondasinya sudah cukup kuat. Mesin income harus terus diperbesar, rasio tabungan harus dijaga, gaya hidup harus tahu batas. Dan modal awal harus dilindungi dari godaan aset palsu yang menjanjikan jalan terlalu mudah. Setelah itu, barulah pembicaraan tentang investasi menjadi lebih masuk akal. Karena investasi yang sehat bukan tempat melarikan diri dari kerja keras, melainkan tempat menaruh hasil kerja keras agar bertumbuh lebih terukur. Kalau mesinnya sudah menyala dan pertahanannya sudah rapi, sekarang kita bisa mulai memilih kendaraan yang akan membawa uang itu bergerak menuju 1 miliar. Setelah mesin uang mulai kuat, kendaraan pertama yang perlu dipahami bukan yang paling cepat, tapi yang paling stabil. Di Indonesia,
Salah satu instrumen yang bisa menjalankan peran ini adalah SBN atau Surat Berharga Negara. Fungsinya bukan membuatmu kaya mendadak. SBN lebih seperti jangkar yang menjaga sebagian uangmu tetap tenang ketika pasar lain bergerak naik turun. Ada kupon yang dibayarkan rutin, ada rasa aman karena instrumen ini dijamin negara, dan ada ruang psikologis untuk tidak panik setiap kali dunia investasi sedang berisik. Dalam perjalanan panjang, ketenangan seperti ini bukan bonus kecil. Ia bisa menjadi alasan kamu tetap bertahan. Bayangkan SBN seperti pemain belakang dalam sepak bola. Tugasnya bukan mencetak gol spektakuler, tapi mencegah kamu kebobolan. Uang yang ditempatkan di sana sedang diberi peran defensif, menjaga nilai, memberi arus kas, dan menjadi bagian portofolio yang tidak terlalu liar. Kuponnya mungkin belum terasa besar ketika modalmu masih kecil, tapi ia mengajarkan kebiasaan penting bahwa aset bisa menghasilkan tanpa harus dijual. Untuk uang yang tidak boleh hilang sembarangan, atau untuk bagian modal yang harus membuatmu tidur lebih nyenyak, SBN punya tempat yang masuk akal. Namun, kalau semua uang hanya ditempatkan di instrumen yang defensif, pertumbuhannya bisa terasa terbatas. Disinilah saham masuk sebagai kendaraan pertumbuhan. Tapi saham yang sehat bukan soal menebak harga besok pagi, mengejar rumor, atau panik setiap kali grafik merah. Cara pandang yang lebih matang adalah melihat saham sebagai kepemilikan atas bisnis real. Ketika kamu membeli perusahaan yang kuat, kamu sedang ikut memiliki mesin ekonomi yang bekerja setiap hari, bank yang menyalurkan kredit, perusahaan konsumsi yang produknya dipakai jutaan orang, atau bisnis besar yang labanya bisa tumbuh dari tahun ke tahun. Kalau bisnisnya makin kuat dan dividen dibagikan, kamu ikut menikmati sebagian hasilnya. Tentu, potensi pertumbuhan itu datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu fluktuasi. Saham bisa turun. Bahkan saham yang bagus pun bisa jatuh 10 atau 20% ketika pasar sedang takut, ekonomi melemah, atau krisis membuat banyak orang menjual apapun yang bisa dijual. Yang berbahaya bukan sekadar harga turun, tapi ketika kamu masuk memakai uang yang sebenarnya tidak siap turun. Uang dapur, dana darurat, cicilan, atau kebutuhan 1-2 tahun ke depan tidak boleh dipaksa menjadi bahan bakar saham. Karena saat pasar jatuh dan kamu butuh uang, keputusanmu tidak lagi rasional. Kamu menjual bukan karena analisismu berubah, tapi karena hidup memaksamu keluar. Maka pertanyaannya bukan SBN atau saham, seolah hanya boleh memilih satu. Keduanya punya fungsi berbeda. SBN memberi stabilitas dan arus kas. Saham memberi peluang pertumbuhan dan dividen yang bisa membesar. Kalau kamu agresif dan tahan melihat nilai portofolio bergerak tajam, porsi saham bisa lebih besar. Kalau kamu konservatif dan butuh ketenangan, SBN bisa lebih dominan. Portofolio yang baik bukan yang terlihat paling keren di spreadsheet, tapi yang masih bisa kamu pegang saat keadaan sedang tidak nyaman. Dan sebelum 1 miliar tercapai, ada satu aturan sederhana, kupon dan dividen jangan buru-buru dipakai jajan. Putar kembali. Belikan aset lagi. Karena compounding baru benar-benar bekerja ketika hasilnya kembali masuk ke mesin, bukan berhenti dikonsumsi. Variabel X yang tadi kita tahan jawabannya adalah ini, seberapa cepat kamu bisa menaikkan penghasilan, lalu seberapa kuat kamu menjaga agar kenaikan itu tidak langsung habis menjadi gaya hidup baru. Gaji hari ini memang penting, tapi yang lebih menentukan adalah arahnya. Apakah nilaimu di pasar kerja naik dari tahun ke tahun? Apakah skillmu makin mahal? Apakah kamu berani mencari posisi yang lebih baik, membangun kemampuan baru, atau menambah sumber income yang sehat? Orang yang mulai dari 5 juta tetap bisa bergerak jauh kalau dia tidak memperlakukan angka itu sebagai nasib permanen. Tapi kalau setiap kenaikan gaji langsung berubah menjadi cicilan, nongkrong, dan standar nyaman yang baru, penghasilan naik hanya membuat hidup lebih mahal, bukan membuatmu lebih kaya. Sekarang kita bawa ke angka yang lebih konkret. Bayangkan kamu punya horizon 10 tahun, dari umur 25 sampai 35, dengan asumsi sederhana.
Kombinasi SBN dan saham memberi rata-rata sekitar 8–10% per tahun, maka untuk mengejar 1 miliar, kamu perlu investasi sekitar 5 jutaan per bulan secara konsisten, lalu menambahnya setiap kali penghasilan naik. Angka ini bukan untuk membuatmu minder. Justru angka ini membuat peta perangnya terlihat jelas. Kalau hari ini baru bisa 1 juta, mulai dari 1 juta, tapi jangan berhenti di sana. Tugasmu adalah membuat kapasitas investasimu naik karena target besar tidak hanya dikejar dengan return, tapi juga dengan setoran yang makin kuat. Kalau 5 jutaan per bulan terasa terlalu jauh dari kondisi hidupmu sekarang, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Itu tanda diagnosisnya harus lebih jujur. Kalau penghasilanmu masih sangat dekat dengan kebutuhan dasar, apalagi masih di level UMR dan ruang napasnya tipis, fokus utama bukan mencari saham terbaik atau mengejar strategi portofolio rumit. Fokus utama adalah dana darurat sederhana, utang yang terkendali, dan investasi ke leher ke atas. Skill yang bisa dibayar lebih mahal seringkali memberi hasil paling besar di fase awal. Belajar hal yang relevan dengan industrimu, memperbaiki kemampuan komunikasi, sales, data, desain, teknologi, bahasa, atau sertifikasi teknis bisa jauh lebih berdampak daripada memaksa modal kecil bekerja terlalu keras di pasar. Musuh berikutnya bukan angka, tapi rasa bosan. Tahun pertama kamu mungkin semangat, tahun kedua mulai terbiasa. Tahun ketiga atau keempat saldo sudah naik, tapi hidup belum terasa berubah drastis. Di fase inilah, jalan pintas mulai terlihat menggoda. Ada koin yang katanya akan naik berkali-kali lipat. Ada robot trading yang katanya aman. Ada orang di internet yang bicara seolah semua orang lambat itu bodoh. Hati-hati. Rute yang sehat memang sering terlihat membosankan dari luar. Tapi banyak orang gagal bukan karena mereka tidak pernah disiplin, melainkan karena setelah mulai punya modal, mereka tidak sabar. Jangan biarkan beberapa tahun kerja rapi dihancurkan oleh satu keputusan yang lahir dari bosan. Karena itu, sistemnya harus dibuat sesederhana mungkin. Jangan terlalu bergantung pada mood, semangat, atau janji kepada diri sendiri. Setiap tanggal gajian, sisihkan uang investasi lebih dulu, seolah itu tagihan wajib kepada masa depanmu. Baru setelah itu, sisa uangnya diatur untuk makan, transportasi, keluarga, cicilan, dan kebutuhan hidup. Kalau menunggu sisa, biasanya tidak akan ada sisa. Pakai auto debit, transfer rutin, atau pembelian berkala, apapun yang membuat keputusan ini berjalan tanpa banyak negosiasi. Sebab selama uang masih terlihat tersedia di rekening, manusia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal untuk memakainya sekarang. Jadi peta jalannya sebenarnya tidak rumit, hanya butuh disiplin yang tidak romantis. Naikkan nilai diri agar mesin uang makin kuat. Kunci rasio tabungan agar penghasilan yang naik tidak habis dimakan gaya hidup. Bangun fondasi aman, lalu gunakan SBN sebagai jangkar dan saham berkualitas sebagai mesin pertumbuhan. Kupon dan dividen diputar lagi, bukan buru-buru dihabiskan. Kamu tidak perlu menghafal rumus yang rumit untuk mulai bergerak. Yang kamu butuhkan adalah ritme yang bisa diulang, sistem yang memaksa kamu tetap waras, dan kesabaran untuk menjalani proses yang mungkin tidak terlihat keren, tapi pelan-pelan mengubah posisi hidupmu. Pada akhirnya, 1 miliar pertama bukan hasil dari satu tebakan besar yang kebetulan benar. Ia lebih sering lahir dari sistem yang sederhana, dijalankan cukup lama, dan dijaga ketika hidup mulai menggoda. Kamu menaikkan penghasilan, menahan gaya hidup, menyisihkan uang lebih dulu, membeli aset yang masuk akal, lalu memutar kembali hasilnya. Tidak terdengar spektakuler. Tapi justru karena tidak spektakuler, cara ini lebih tahan diuji. Waktu dan konsistensi seringkali lebih bisa diandalkan daripada spekulasi yang terlihat pintar sebentar, lalu hancur ketika keadaan berubah. Dan kalau nanti di usia 35 uangmu belum tepat menyentuh 1 miliar, itu bukan berarti perjalananmu gagal. Mungkin angkanya baru 700 juta atau 800 juta. Tapi kalau kamu sampai ke sana dengan skill yang lebih mahal, utang yang lebih terkendali, kebiasaan investasi yang matang, dan pikiran yang lebih tenang, kamu tetap sudah menang jauh dibanding versi dirimu yang dulu.
Target 1 miliar bukan pisau untuk menghukum diri sendiri. Ia hanya kompas. Kalau arahnya benar, bahkan saat hasilnya belum sempurna, hidupmu tetap bergerak ke tempat yang lebih kuat. Karena makna 1 miliar pertama bukan untuk terlihat lebih hebat dari orang lain. Bukan untuk membeli simbol mahal agar orang menoleh sebentar. Angka itu adalah bantalan hidup. Ia memberi ruang untuk tidur lebih tenang, berkata tidak pada pekerjaan yang merusak, membantu keluarga tanpa panik, dan menghadapi keadaan darurat tanpa merasa dunia langsung runtuh. Uang memang bukan segalanya. Tapi uang yang dibangun dengan benar bisa mengurangi banyak rasa takut. Dan di ujungnya, yang sebenarnya kita cari bukan pamer. Yang kita cari adalah ketenangan. Kalau pembahasan ini membantu merapikan pikiranmu, tekan like agar lebih banyak orang bisa mengambil keputusan finansial dengan lebih sadar. Bagikan ke teman yang mungkin sedang merasa tertinggal, cemas, atau bingung harus mulai dari mana. Dan tulis di komentar, langkah pertama apa yang akan kamu lakukan setelah ini, menaikkan skill, mengunci saving rate, membangun dana darurat, atau mulai menyusun portofolio dengan lebih tenang. Kalau kamu ingin terus belajar keuangan dengan cara yang realistis, jernih, dan membumi, subscribe ke Aset Investasi. Sampai jumpa.